Selamat datang di channel Grimis, Gemar Cerita Mistis. Channel ini mengulas tentang cerita, mitos, dan mistis yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Teman-teman, kali ini saya akan menceritakan tentang Wewe Gombel yang kepergok warga saat hendak menculik anak. Dikisahkan ada sepasang suami istri, sebut saja nama suaminya Dimas dan nama istrinya adalah Rini. Mereka dikaruniai anak laki-laki. Dimas bekerja sebagai penjual bakso keliling yang berangkat berjualannya pada siang hari dan pulangnya pun hingga larut malam. Sementara Rini bekerja membantu meringankan beban suaminya dengan berjualan jamu gendong yang berangkat pada sore hari, pulangnya jelang kumandang azan maghrib tiba. Nah, suatu hari anak si Rini ini sedang bermain di halaman dan itu sudah menjadi kebiasaannya, teman-teman. Dia bermain sambil menunggu kedatangan si Rini pulang berjualan jamu gendong. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba muncullah sosok hantu Wewe Gombel yang menyerupai wajah si Rini. Ia datang membawa mainan di tangannya dan mendekati anak tersebut. Anak tersebut pun akhirnya senang sekali dengan kedatangan Rini jadi-jadian itu, karena dikira itu ibunya asli. Akhirnya Wewe Gombel tersebut menggendong anak Rini. Tetangga Rini, sebut saja Lela, melihat kedatangan Rini, ia mendekati Rini lalu memesan jamu. "Rin, buatkan aku jamu beras kencur, Rin," kata si Lela. Namun aneh, teman-teman, Rini jadi-jadian ini malah diam dan wajahnya menunduk saja ke bawah. Merasa tak enak, ia menegur lagi pada si Rini. "Kamu sakit ya, Rin?" gitu, kata si Lela. Tapi tetap saja Rini jadi-jadian itu menunduk dan tak mau memperlihatkan wajahnya. Akhirnya si Lela ini berpikir, teman-teman, mungkin si Rini kali ini lagi ada problem sama suaminya. Akhirnya dia mengalah. Lela pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Lela akhirnya menyapu halaman rumahnya sambil memperhatikan gerak-gerik si Rini jadi-jadian itu. Dia perhatikan dari atas ke bawah dan kaget melihat kaki Rini yang tak menyentuh tanah. Lalu ia memberanikan diri mendekatinya untuk memastikan penglihatannya tersebut. Dan ternyata benar, kakinya memang tak menyentuh tanah. Akhirnya ia memberanikan diri lagi dengan menepuk pundak sosok misterius itu. Lalu ia berkata, "Jangan culik anak itu," kata si Lela, karena punya firasat bahwa sosok tersebut adalah hantu Wewe Gombel. Dan akhirnya hantu itu menengok ke arah Lela dengan wajah yang seram dan tertawa yang menakutkan. Dan seketika itu juga, teman-teman, sosok tersebut akhirnya hilang beserta dengan anaknya Rini. Lela akhirnya pingsan. Saat jelang kumandang azan maghrib tiba, Rini kembali ke rumah. Sesampai di depan rumahnya, ia melihat si Lela sedang tergeletak tak sadarkan diri di halaman. Rini berusaha membangunkan Lela,
dengan mengguncang-guncangkan tubuhnya. Tapi ia tak sadar juga. Akhirnya Rini berteriak-teriak meminta tolong pada tetangga sekitarnya. Mendengar teriakan Rini, tetangganya pun pada berhamburan keluar rumah dan menghampiri rumah Rini. Lalu mereka berusaha membangunkan si Lela yang sedang pingsan. Tak lama kemudian Lela pun tersadar dari pingsannya. Ia pun menceritakan peristiwa yang dialaminya. Mendengar cerita dari si Lela, Rini pun menangis terseduh-seduh, takut terjadi apa-apa pada anaknya. Lalu ia meminta tolong pada warga untuk menjemput suaminya yang sedang berjualan bakso. Sesampai di rumah, Rini menceritakan kejadian yang dialami anaknya itu pada suaminya sambil menangis terseduh-seduh. Dalam keadaan kalut, akhirnya salah seorang warga menyarankan mereka berdua untuk pergi ke rumah Mbah Danu guna meminta saran-saran dari tokoh masyarakat itu. Rini dan Dimas bergegas menuju ke rumah Mbah Danu. Sesampai di sana, ia menceritakan peristiwa yang dialami oleh anaknya tersebut. Tak lama kemudian Mbah Danu memejamkan mata. Lalu ia berkata, "Anak kamu diculik oleh Wewe Gombel dan saat ini disembunyikan di pohon tua dekat rumah kamu. Lalu bagaimana, Mbah, supaya anak saya bisa ketemu malam ini?" "Pergilah kamu sekarang ke sana bersama warga. Bawalah peralatan dapur dan bunyikan secara seirama. Nanti kamu akan menemukan anak kamu. Setelah ketemu nanti, tolong oleskan kunyit ini ke alisnya." "Oh begitu ya, Mbah. Kalau begitu saya sekarang akan segera ke sana bersama dengan warga." Dimas dan Rini pun akhirnya pamit pulang. Sesampai di rumahnya, ia mengajak tetangga-tetangganya untuk pergi ke pohon tua tersebut sambil membawa peralatan dapur seadanya. Mereka membunyikan peralatan tersebut secara seirama. Tak lama kemudian tampaklah sosok Wewe Gombel yang menyeramkan. Ia menari-nari mengikuti irama peralatan dapur yang dibunyikan oleh warga. Akhirnya Dimas melihat anaknya sedang bermain di sudut pohon tua itu. Lalu Dimas pun segera mengajak anaknya pulang. Rini pun menyambut kedatangan anaknya dengan penuh sukacita. Lalu Dimas mengoleskan kunyit pemberian Mbah Danu ke alis anaknya. Tiba-tiba anaknya berkata, "Ayah, mengapa hari sudah larut malam, Ayah? Dan mengapa banyak orang yang berkumpul di rumah ini, Ayah?" Dimas dan Rini pun akhirnya memeluk anaknya. Dia tak mau menceritakan kejadian mistis yang dialami oleh buah hatinya tersebut, karena dikhawatirkan buah hatinya mengalami trauma. Demikianlah teman-teman kisah detik-detik hantu Wewe Gombel yang kepergok warga saat hendak menculik anak-anak. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi di cerita dan kisah mistis selanjutnya, tentu saja masih di channel Gerimis, Gemar Cerita Mistis.